jam setengah 4 kurang dikit, sedang ibadah Jumat Agung. Sampai mana tadi ya? Sampai doa ini, doa Epiklese. Supaya iman kami jangan bergantung pada nikmat manusia, tetapi pada sama hingga ayat yang ke-11. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Nanti dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakan, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetapkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, lembah Kidron atau Nahal Kidron itu adalah sebuah tempat yang penting yang dicatat di dalam Alkitab kita. Sungai atau lembah Kidron ini membentang di sebelah timur dari bukit di mana terletak bait Allah di Yerusalem. Di seberang sungai Kidron itu sebelah timurnya ada Bukit Zaitun, yang di lembahnya itu ditumbuhi oleh tanaman-tanaman zaitun. Dalam Injil-Injil yang lain, Injil Sinoptik menyebut itu sebagai Getsemani. Itu alasan mengapa ikon yang akan menolong kita menghayati Jumat Agung ini ditandai dengan tidak hanya salib, tetapi juga dengan pepohonan. Karena peristiwa yang kita baca di lembah Kidron ini itu terjadi di sekitar pepohonan zaitun. Kita melihat bagaimana Raja Hizkia dia memerintahkan membersihkan bait Allah dari sisa-sisa berhala. Ada abu, ada darah korban dan seterusnya yang dibuat untuk berhala itu akan diangkut dan dibuang di sana. Demikian juga kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 6, 12 dan seterusnya, Raja Yosia juga membersihkan Yerusalem dari penyembahan berhala dan membuat segala sesuatu yang simbolik yang bersifat najis di hadapan Tuhan karena berkaitan dengan berhala, itu semua dibuang
di dalam lembah atau sungai Kidron itu. Sepintas hanya sebuah kalimat itu, tetapi dia mengandung arti yang sangat dalam, Bapak Ibu. Yesus menyeberangi Kidron sebelum dia sampai pada proses penyaliban. Yesus seperti darah korban yang mengalir ke Kidron ketika kita menghayati Jumat Agung ini. Ketika Yesus melewati lembah Kidron itu, dapat kita hayati sebagai prosesi di mana Yesus membuang dosa-dosa, memikul dosa-dosa kenajisan, dan melepaskan di dalam lembah itu. Kalau kemarin-kemarin dari dalam bait Allah itu anak domba yang disembelih dan darah pengorbanannya itu mengalir ke lembah Kidron, itu adalah domba beneran. Dan itu dilakukan berulang-ulang setiap tahun. Bahkan oleh imam sendiri pun yang melayani juga melakukan prosesi pengorbanan itu. Maka ketika Tuhan Yesus melewati lembah Kidron itu, dapat kita hayati bahwa dialah domba yang sempurna dan satu kali untuk selama-lamanya dan yang sempurna, dan setelah itu tidak ada lagi pengorbanan. Makanya hari-hari ini orang-orang pengikut Kristus yang menyebut diri mereka Kristen tidak melakukan lagi ritus-ritus pengorbanan hewan, domba, burung, dan seterusnya. Karena kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah korban yang sempurna. Dan semani, kemudian melewati Kidron, melewati Gabata, dan sampai nanti pada akhirnya dia melewati Golgota yang diberikan Bapa kepadamu. Sarungkan pedangmu itu merupakan wujud Tuhan Yesus menunjukkan secara tegas penolakan terhadap kekerasan. Telinga dari Malkus dan memasangkannya benar. Ya, ini satu peristiwa yang luar biasa. Waktu saya nonton bersama anggota majelis dan beberapa jemaat film The Last Supper dalam perspektif para murid, karena hati saya itu bertanya, ketika pasukan itu mereka melihat peristiwa itu, bahkan Malkus itu sendiri sebagai orang yang ada di pihak oposisi dari Tuhan Yesus yang murid, ketika melihat peristiwa mujizat yang luar biasa itu, bagaimana yang pertama hatinya ketika dia tidak membalas tetapi dia mengambil dan memulihkan. Lalu ketika mereka melihat dia membuat sebuah perbuatan yang spektakuler, apa hati dari orang-orang yang ada di situ? Bagaimana hati dari orang-orang yang ada di situ? Apakah hati mereka tidak tergerak untuk sedikit bertanya, sedikit mengkritisi? Sebenarnya yang kita perintah yang kita ikuti ini yang benar, atau si Yesus orang Nazaret itu yang benar? Karena aku melihat dengan mata kepala aku sendiri. Bapak Ibu dan Saudara juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu dalam pertemuan grup pendeta-pendeta di SBS, ada satu orang pendeta yang mengangkat isu tentang apa Pak Pendeta itu? Banality of Hunger. Itu ditulis oleh seorang teolog perempuan yang melihat bahwa kadang-kadang kejahatan itu dilakukan karena kita melakukan sesuatu tanpa daya kritis. Itu berangkat dari refleksinya terhadap peristiwa Zionis, ya, peristiwa apa? Hitler ketika menggenosida orang Yahudi. Di mana kadang-kala kita melakukan kejahatan karena kita skeptis. Itu alasan saya mengatakan bahwa lawan dari kasih itu skeptisisme, apatis.
kita apatis. Kita merasa ketika kita mendiamkan kejahatan, kita tidak jahat. Tetapi kita lihat peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Yahudi berhadapan dengan Hitler pada waktu itu. Para pengikut Hitler, mereka merasa ini bukan kebijakan kami. Kami hanya ditekan oleh pemimpin. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, ya udahlah. Kami bawa anak-anak ini dalam kamp konsentrasi, kami bawa orang tua mereka dan kami binasakan mereka di sana. Sudah, kami hanya mengikuti. Dan saya pikir Bapak Ibu, waktu tahu dalam hati Bapak Ibu bahwa itu adalah perbuatan salah, itu adalah kekerasan. Pergumulan yang muncul dalam benak orang-orang yang ada di sekitar peristiwa Yesus memulihkan telinga Malkus, mengembalikan telinga yang putus itu. Mungkin mereka bersembunyi di balik jargon, kami tahu siapa yang benar, tapi maaf, kami tunduk di bawah kuasa. Mereka berpikir bahwa kami cuci tangan atas hal ini, karena menangkap ini bukan keinginan kami. Kami hanya tunduk di bawah perintah. Sorry, kami tidak salah. Mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan yang lain. Silahkan mencoba menjadikan firman ini sebagai cermin untuk melihat diri kita, untuk melihat dunia yang ada di sekitar kita. Bagaimana kalau saya dan Bapak Ibu yang ada di dalam peristiwa malam di ICU Rumah Sakit Immanuel? Setiap hari Sabtu, GKSS Tanjung Karang punya jam doa. Waktu itu hanya diisi dengan segala macam doa. Apapun yang ingin kita utarakan di hadapan Tuhan. Nah, karena besok itu ada ibadah Sabtu Sunyi, maka jam doa itu kita majukan di hari Jumat. Ketika saya sementara berdoa dengan teman-teman, Bapak Ibu silakan yang punya waktu sebelum ke kantor atau bekerja boleh mampir ke GKSBS ke gereja kita setiap hari Sabtu jam 6. Tadi ketika sedang berdoa begitu, wajah dari Bapak Yonatan Eko Setio Budi itu penuh di dalam dalam pikiran saya dalam sepanjang doa. Lalu saya minta kepada rekan-rekan, yuk harus ibadah ini kita ke sana. Dan sampai di sana saya tanya kondisi beliau kepada perawat yang tahu betul tentang keadaannya. Dan setelah itu saya harus keluar dari ruangan ICU dan duduk bersama istri, saudara kandung, dan anak-anaknya. Disitulah Bapak Ibu. Saya pikir kalau dalam ruangan ini ada Bapak Ibu yang pernah kehilangan orang yang Bapak Ibu kasihi. Dulu saya sendiri pun seperti itu. Setiap tanggal 29 April pasti saya diam di dalam rumah dan pasti saya menangis gitu. Karena itu hari saya kehilangan ibu saya. Dan saya masih kecil. 29 April setiap tahun dulu. Dan dalam perjalanan waktu Tuhan memulihkan saya dan saya lihat hari ini Tuhan pakai untuk pergi. Dan ketika duduk dengan keluarga itu Bapak Ibu, saya harus mengatakan bahwa Ibu, Bapak, apapun perasaan yang sedang dirasakan saat ini, jangan disangkali. Perasaan sedih, perasaan takut kehilangan, dan seterusnya jangan disangkali. Kenapa? Karena cinta yang Tuhan taruh sampai membuat kita takut kehilangan orang yang kita kasihi, cinta itu juga pemberian Tuhan, itu juga anugerah Tuhan. Sehingga kalau ada orang yang sedih sekali ketika kehilangan orang yang dia kasihi, itu wajar. Karena kesedihan itu berasal dari cinta, dan cinta itu berasal dari Tuhan. Jadi tidak apa-apa. Bersedihlah, bermohonlah, bernegosiasilah dengan Tuhan. Tuhan kalau boleh 1 hari lagi, 2 hari lagi, 3 jam lagi, dan seterusnya. Tetapi pada saat yang sama Bapak Ibu, ini hal yang paling berat yang harus disampaikan, bahwa Bapak Ibu, keluarga yang sedang menemani itu, harus juga menyiapkan hati seluas-luasnya untuk menerima kehendak Tuhan, walaupun itu pahit. Dalam bahasa medis mereka sebut kemungkinan terburuk. Jadi kalau berbicara tentang berserah kepada kehendak Allah, itu bukan berbicara tentang hal yang sederhana.
Ibu sampai berbicara tentang di mana kita sebagai manusia, kadang-kadang kita ada dalam titik-titik yang kalau boleh Tuhan, kita pegang kaki Tuhan, kita genggam erat ujung jubahnya. Kalau boleh jangan Tuhan, tunggu sedikit lagi, sebentar lagi. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana dia sebagai anak Allah, dia melakukan penyerahan yang total kepada rencana Tuhan, walau pahit sekalipun. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya dan Bapak Ibu, hari ini kita sedang bergulat dengan kehendak Allah. Besok dan seterusnya kita bergulat dengan kehendak Allah. Mungkin kita bergulat dengan hal-hal yang bersifat sederhana. Tapi mungkin ada bagian-bagian di hidup kita akan bergulat dengan hal-hal yang sangat berat untuk hidup kita. Maka firman Tuhan yang kita renungkan dalam Jumat Agung saat ini, itu menolong kita untuk mengingat bahwa kalau aku, yang kamu sebut Tuhan dan Guru, aku melakukannya, maka engkau pun sebagai para pengikutku lakukanlah. Belajar untuk terus berserah secara total kepada kehendak Allah. Saudara kita Bapak Jonathan Eko Setio Budi baru saja dipanggil oleh Tuhan pada pukul 15.33 ini. Ini kedaulatan Tuhan, ini kehendak Tuhan, dan keluarga sudah menerima kehendak Tuhan secara total dalam hidup mereka. Kita sebagai bagian dari keluarga Allah, saya mohon untuk ambil bagian. Mungkin nanti akan ada rangkaian ibadah dan seterusnya, hadirlah, karena kehadiran kita akan membawa penghiburan bagi keluarga. Untuk berita lahir ini kita akan bawa nanti di dalam doa syafaat kita, dan saat ini kita merespon firman Tuhan dengan memujikan, padamu Tuhan kuserahkan jiwa ragaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk berdiri bersama umat Allah. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah
Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menjadi sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Menunjukkan kapan setiap peristiwa datang dalam hidup kami tidak pernah kami tahu secara pasti. Karena itu Tuhan, kami belajar menggantungkan kehidupan berserah kepada Tuhan secara total. Kami juga ingin Tuhan menyertai kami ketika kami berusaha juga menolong diri kami untuk menerima segala sesuatu yang terjadi di luar kontrol kami, dan mengangkat tangan kami membiarkan Tuhan turun tangan di dalam kehidupan kami. Tuhan, harapan yang sama kami mohonkan hadir di dalam keluarga almarhum Bapak Yonatan Eko Setiabudi. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, bahwa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, baik hidup dan matinya adalah milik Tuhan. Bagi setiap pengikut Kristus, bagi setiap umat Allah, hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan memenuhi keluarga ini dengan penghiburan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami membawa sahabat kami dengan doa sempurna yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang bersyukur, teruskan Allah datanglah kerajaan, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berikan berkat pada hari ini kepada kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan dari bahaya. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mencerminkan firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin. Jeng. Selamat ya, keren. Endingnya, wih, dahsyat. Endingnya keren. Makasih ya, Mbak. Keren. Sip. Altonya mantep, imbang. Makasih ya Mbak Puput ya, Mbak Anin, thank you. Keren. Ayo foto dulu, glorify.